Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kebutuhan remaja unit 4. Jenis-jenis kebutuhan remaja dari Maslow, Lipton, 1982-171, mengemukakan hierarki kebutuhan dasar manusia sebagai berikut. Kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan kognitif, kebutuhan penghargaan, kebutuhan cinta kasih, kebutuhan keamanan, dan kebutuhan jasmaniah atau fisiologis. Menurut Lewis 1993, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan jasmani, kedua kebutuhan psikologis, ketiga kebutuhan ekonomi, keempat kebutuhan sosial, kelima kebutuhan politik, keenam kebutuhan penghargaan, dan ketujuh kebutuhan aktualisasi diri. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Hall dalam Liebert dan kawan-kawan 1974-478 memandang masa remaja ini sebagai masa storm and stress. Ia menyatakan bahwa selama masa remaja banyak masalah yang dihadapi karena remaja itu berupaya menemukan jati dirinya dan identitasnya, kebutuhan aktualisasi diri. Usaha penemuan jati diri remaja yang dilakukan dengan berbagai pendekatan agar ia dapat mengaktualisasikan diri secara baik. Aktualisasi diri merupakan bentuk kebutuhan untuk mewujudkan jati dirinya. Berbagai jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan organik, yaitu makan, minum, bernapas, seks. 2. Kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapat simpati dari pihak lain. Ketiga, kebutuhan untuk berprestasi, yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan psikofisis. Keempat, kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Selanjutnya. Selanjutnya yang B, yaitu masalah-masalah yang dihadapi remaja. Beberapa masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan kebutuhannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa. Tidak semuanya dapat dengan mudah dicapai baik oleh remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Pada masa ini, remaja menghadapi tugas-tugas dalam sikap dan perilaku yang besar. Sedangkan di lain pihak, harapan ditumpukan pada remaja muda untuk dapat meletakkan dasar-dasar bagi pertumbuhan sikap dan pola perilaku. Kegagalan dalam mengatasi ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan menurunnya harga diri dan akibat lebih lanjut dapat menjadikan remaja bersikap keras serta agresif atau sebaliknya bersifat tidak percaya diri, pendiam, atau kurang harga diri. Yang kedua, seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. Hal ini disebabkan pertumbuhan tubuhnya dirasa kurang serasi. Ketidakserasian proporsi tubuh ini sering menimbulkan kejengkelan karena mereka sulit untuk mendapat pakaian yang pantas. Juga hal itu tampak pada gerakan atau perilaku yang kelihatannya wagu dan tidak pantas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfani. Yang ketiga, perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku yang menentang norma. Pandangannya terhadap sebaya lain jenis kelamin dapat menimbulkan kesulitan dalam pergaulan. Bagi remaja laki-laki dapat menyebabkan perilaku yang menentang norma, dan bagi remaja perempuan akan berperilaku mengurung diri atau menjauhi pergaulan dengan sebaya lain jenis. Apabila kematangan seksual itu tidak mendapatkan arahan atau penyaluran yang tepat, dapat berakibat negatif. Konsekuensi yang diderita sering berbentuk pelarian yang bertentangan dengan norma susila dan sosial, seperti homoseksual, lari ke kehidupan hitam, atau melacur dan semacamnya. Bagi remaja pria secara berkelompok kadang-kadang mencoba pergi bersama-sama ke lokasi berlampu merah
atau lokasi WTS. Yang keempat, dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja yang terlalu mendambakan kemandirian dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problem kehidupan, kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyesuaian emosional seperti perilaku yang overacting, lansing, dan semacamnya. Kehidupan bermasyarakat banyak menuntut remaja untuk menyesuaikan diri. Namun yang terjadi tidak semuanya selaras. Dalam hal terjadi ketidakselarasan antara pola hidup masyarakat dan perilaku yang menurut remaja baik. Hal ini dapat berakibat kejengkelan, remaja merasa selalu disalahkan dan akibatnya mereka frustasi dengan tingkah lakunya sendiri. Lalu yang kelima, harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Penyesuaian sosial merupakan salah satu yang sangat sulit dihadapi oleh remaja. Mereka bukan saja harus menghadapi satu arah kehidupan, yaitu keragaman norma adalah kehidupan sesama dalam masyarakat, tetapi juga norma baru dalam kehidupan sebaya remaja dan kuatnya pengaruh kelompok sebaya. Lalu yang keenam, berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam hidup bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Sedang di pihak remaja merasa memiliki nilai dan norma kehidupan yang dirasa lebih sesuai. Dalam hal ini, para remaja menghadapi perbedaan nilai dan norma kehidupan. Menghadapi perbedaan norma ini merupakan kesulitan tersendiri bagi kehidupan remaja. Seringkali perbedaan norma yang berlaku dan norma yang dianutnya menimbulkan perilaku yang menyebabkan dirinya dikatakan nakal. Selanjutnya yang C, usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, latihan kebersihan. Hidup teratur dan sehat perlu ditanamkan oleh orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat kepada anak. Yang kedua, perlu dilakukan pendidikan seksual di dalam keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan seperti kelompok kajian, kelompok olahraga, kelompok seni dan musik, kelompok koperasi, kelompok belajar, dan semacamnya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum?